sekolah minggu. Ibu guru sangat gembira berjumpa dengan anak-anak hari ini. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Dahsyat. Puji Tuhan, hari ini kabarnya sangat luar biasa. Hari ini Ibu Guru Wanti akan ditemani oleh Ibu Guru Mei yang akan bercerita pada hari ini. Dan tak lupa ada Kakak Sean yang akan mengiringi kita musik pada hari ini. Mari berikan senyum yang paling manis. Anak-anak yang di rumah berikan senyum buat mama dan papa, saudara-saudaranya. Anak-anak, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dan bersorak bagi Tuhan karena Dialah keselamatan kita. Mari bernyanyi untuk Tuhan. Ayo semuanya bangkit Ayo berdiri. Semua bangkit berdiri. Mari kita bersorak bagi Tuhan karena Dia keselamatan kita. Mari kita menghadap hadirat-Nya dan bersyukur dengan nyanyian mazmur. Mari kita bersorak bagi Tuhan karena Dia keselamatan kita. Mari kita menghadap hadirat-Nya dan bersyukur dengan nyanyian mazmur. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam bagimu juga. Amin. Iya, silakan duduk kembali. Sekarang Ibu Guru mau tanya. Adakah di antara kalian, anak-anakku semua, yang pernah dapat hukuman dari mama atau papa karena tidak mendengarkan perintah mereka? Ada ya? Ada Bunda. Iya, harus berani mengaku. Kira-kira kalau mama papa kasih kita perintah, mereka senangnya gimana? Kita ikuti turuti perintahnya atau kita cuek saja, terserah. Turuti perintahnya Bunda. Iya, mama papa kita pasti senang. Nah, kalau kita tidak turuti perintah, apa yang biasa kita dapat? Kita biasa Dihukum. dihukum. Itu tidak baik. Jadi sebagai anak-anak yang baik, anak-anak percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kita mama papa yang baik, kita harus dengar-dengaran akan nasihat dan perintah orang tua kita. Karena kalau tidak didengar tadi kita bisa mendapatkan hukuman. Tetapi kalau kita dengar nasihat dan perintah dari orang tua kita, mama papa kita, atau mungkin guru kita di sekolah, atau guru sekolah minggu kita di sekolah minggu, pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Tuhan mau kita selalu mendengarkan nasihatnya. Seperti firman-Nya dalam Mazmur 73 ayat 24. Ayo kita baca sama-sama yuk. Mazmur 73 ayat 24. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Kita mulai. Dengan nasihat-Mu, Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Tuhan Yesus senang sekali bila kita menjadi anak yang mendengarkan nasihat dan taat pada perintahnya, juga taat pada perintah nasihat orang tua kita. Mari kita nyanyikan lagu. Berdiri yuk, karena kita mau bergerak. Sama-sama kita nyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu. Mama papa juga kalau mau ikut nyanyi silahkan. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Kita ulangi ya, sekali lagi.
kita akan mendengarkan cerita, tapi sebelumnya kita berdoa. Ibu Guru Wanti, silahkan. Ya, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan cerita. Tuhan, Engkau tahu kami anak-anak-Mu sering melakukan kesalahan, sering tidak mendengarkan nasihat orang tua kami. Kiranya Tuhan Yesus mau mengampuni dosa kami, Bapa. Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami agar kami dapat mendengarkan cerita dengan baik. Berkati Ibu Guru Mei yang akan bercerita pada hari ini. Ini doa anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Iya. Aku tidak mau mendengar kalian. Pergi kalian dari sini. Ih, ada orang yang marah-marah dan tidak mau mendengarkan nasihat. Kira-kira dia siapa ya? Mau tahu siapa dia? Iya, Ibu Guru akan melanjutkan ceritanya. Mari kita dengarkan ceritanya ya. Nah, setelah Raja Salomo mati, maka diangkatlah anaknya yang bernama Rehabeam menjadi raja menggantikan Salomo. Setelah diangkat menjadi raja, Rehabeam sangat bangga dan dia senang sekali. Sekarang aku menjadi raja menggantikan bapakku. Saya akan memerintah semua orang Israel yang ada di sini. Saya yang berkuasa atas mereka. Kemudian datanglah orang-orang Israel, orang banyak datang yang dipimpin oleh Yerobeam. Siapa? Yerobeam. Jangan tertukar ya, yang raja tadi namanya Rehabeam. Terus orang banyak datang yang dipimpin oleh Yerobeam. Mereka datang menghadap kepada Rehabeam. Mereka meminta keringanan kepada Rehabeam karena sebelumnya Raja Salomo memberikan banyak sekali aturan yang harus diikuti oleh orang-orang Israel. Membayar pajak, melakukan pekerjaan yang sangat banyak. Nah, setelah Rehabeam diangkat menjadi raja, orang-orang Israel ini mereka mau supaya juga di beban mereka itu apa yang berat-berat yang diberikan oleh Raja Salomo, mereka minta untuk diberikan keringanan. Mereka datang bersama dengan Yerobeam menghadap kepada Raja Rehabeam. Tetapi Rehabeam tidak langsung memberikan keputusan hari itu apakah akan memberikan keringanan kepada orang-orang Israel atau tidak. Dia berkata kepada Yerobeam dan orang banyak, aku akan memberikan keputusan, jawaban, apakah menerima permintaan kalian atau tidak. Datanglah 2 hari lagi dari sekarang. Nah, setelah itu orang banyak dan Yerobeam ini pergi keluar dari istana. Setelah itu Rehabeam memanggil orang-orang tua yang selama ini mendampingi Raja Salomo, memberikan nasihat kepada Raja Salomo apa yang harus dilakukan. Rehabeam bertanya kepada orang-orang tua itu, menurut kalian apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus memberikan keringanan kepada rakyat atau tidak? Orang-orang tua itu memberikan masukan, memberikan saran kepada Rehabeam untuk menyenangkan hati rakyatnya dengan memberikan keringanan, memenuhi permintaan mereka. Tetapi sang raja baru ini tidak mau mendengarkan nasihat orang-orang tua. Dia menyuruh mereka keluar dan dia memanggil lagi teman-temannya yang muda-muda yang seumuran dengan dia. Dia berkata kepada mereka, apa yang harus saya lakukan kepada rakyat ini? Orang-orang muda ini memberikan nasihat yang tidak sesuai, yang tidak baik kepada Rehabeam. Dan memberikan saran yang tidak baik lah pokoknya. Tidak seperti yang orang-orang tua tadi sampaikan. Kira-kira apa? Setelah 2 hari seperti janji Raja Rehabeam, maka orang Israel kembali datang bersama dengan Yerobeam menghadap kepada Raja Rehabeam. Ternyata Raja Rehabeam menolak permintaan orang-orang Israel dan Yerobeam. Dia mengikuti nasihat teman-temannya. Dia tidak mengikuti nasihat orang-orang tua yang selama ini sudah mendampingi ayahnya Raja Salomo.
rakyat sangat marah sekali, mereka sakit hati dan marah sekali karena Raja Rehabeam tidak menerima dan bahkan menambah beban mereka, sehingga mereka meninggalkan Raja Rehabeam dan pergi ke tempat masing-masing, ke kemah masing-masing. Orang banyak yang kecewa dan sakit hati ini kemudian mengangkat Yerobeam untuk menjadi raja mereka. Akibat perbuatan Rehabeam yang tidak mendengarkan nasihat orang-orang tua, nasihat yang baik yang diberikan kepadanya, dia cuma memimpin atas dua suku Israel, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Sangat sedikit dari 12 suku, tinggal 2 yang dia pimpin. Yang 10 sukunya itu pergi bersama dengan Yerobeam. Karena dia tahu, waduh, rakyat sudah meninggalkan saya. Rehabeam berpikir, dia kembali mendatangi orang banyak itu, tetapi karena sudah terlanjur marah, orang banyak ini melempari Rehabeam yang datang bersama dengan Adora. Dilempari, Adora mati, tetapi Rehabeam hampir saja mati. Dia melarikan diri kembali ke istananya. Rehabeam mau menyerang dan merebut kembali ke 10 suku ini, tetapi Tuhan memperingatkan Rehabeam untuk tidak berperang melawan orang Israel yang juga adalah saudara-saudaranya. Melalui Samaya, Tuhan memperingatkan Rehabeam untuk tidak melanjutkan rencananya menyerang orang-orang Israel yang telah meninggalkan dia. Tapi apakah dengan Rehabeam mengikuti perintah Tuhan melalui Samaya merubah keadaan, dia dapat memimpin kembali ke-12 suku itu? Ternyata tidak. Akibat perbuatannya yang tidak mau mendengarkan nasihat, dia memperoleh akibat yang tidak baik untuk kerajaannya dan untuk dirinya sendiri sebagai seorang raja. Nah, itu cerita kita hari ini yang terambil dari 1 Raja-Raja 12 ayat 1-24, bisa dibaca di rumah nanti setelah ibadah kita ya. Kita baca di kelas ini, kita baca dulu ayat 22-24. Sudah buka? Sudah. Anak-anakku yang di rumah sudah dapat? Ya. Bunda bacakan ya, kalian baca dalam hati. 1 Raja-Raja 12 ayat 22-24 yang berbunyi, tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya, abdi Allah demikian. Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, Raja Yehuda, dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin, dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan membawa tanda ungkapan syukur kita. Sebelum kita membawa tanda ungkapan syukur kita, mari kita membaca nats persembahan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Persembahannya dapat dimasukkan ke dalam amplop yang sudah diberikan oleh guru di tempat kebaktian masing-masing. Kita menyanyi berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita ulangi satu kali lagi, yang semangat nyanyinya. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, kita sudah membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan syukur kita dan doa syafaat. Kalau berdoa, tutup mata. Tidak ada yang saling ganggu ya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, sampai saat ini Engkau bersama dengan kami dalam ibadah sekolah minggu kami. Kami telah mendengarkan cerita yang mengajarkan kami untuk taat dan dengar-dengaran pada perintah Tuhan, perintah nasihat orang tua kami, dan orang-orang dewasa, orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kami agar kami dapat hidup lebih baik lagi dan seturut dengan perintah dan firman Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah membawa ungkapan syukur kami yang kami tahu adalah berkat pemberian-Mu juga. Kiranya apa yang kami berikan bahwa ini Tuhan berkenan kepadamu dan dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dan yang masih ada pada orang tua kami Tuhan, kiranya Engkau berkati agar dapat dipakai secara bertanggung jawab untuk memenuhi kehidupan kami, dan kami dapat menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Tuhan, untuk kondisi saat ini Tuhan, kami berdoa kiranya Kau senantiasa menjaga kami Tuhan, memberikan kami imunitas tubuh yang baik agar kami dapat dijauhkan dari virus corona yang ada saat ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau, dan kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau juga menjaga orang tua kami Tuhan, menjaga saudara-saudara kami, menjaga guru-guru sekolah minggu kami, menjaga kakak-kakak tim multimedia kami Tuhan, semua yang terlibat dalam pelayanan-Mu. Beri kami kekuatan tubuh yang baik, beri kami kesehatan yang baik, agar kami dapat bermain, dapat belajar, dapat beraktivitas bersama dengan Tuhan dalam kegembiraan, dan jauhkan kami dari rasa takut. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan selesai ibadah kami, tetapi bukan berarti kami jauh dari firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mau berdoa dan membaca firman-Mu dan dengar-dengaran padamu. Terima doa kami ini Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah menebus kami dari dosa, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita akan mendengarkan ayat hafalan yang terambil dari
Amsal 12 ayat 15 yang berbunyi, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Amin. Ibu Guru Wanti, ini bisa dihafalkan di depan orang tua masing-masing ya. Oh iya, Nanti Bunda. ia kalau sudah hafal, datang di depannya mamanya atau papanya. Mama, papa, saya mau menghafal tadi yang dikasih tahu di sekolah minggu. Dihafal ya, bukan buka-buka Dibaca. saja, baru tidak dihafal. Iya. Ya gitu ya, mama papa juga dibantu supaya anak-anak kita bisa menghafalnya, diarahkan. Ya, kita lanjutkan Kakak Wanti. Ya, kita masuk dalam petunjuk hidup baru yang terambil dari Amsal 12 ayat 15. Amsal 12 ayat 15 yang berbunyi demikian, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Amin. Amin. Ya, kita menyanyi, aku mau taat, aku mau taat. Aku mau taat, dengar-dengaran perintah Tuhan Yesus dan melakukan perintahnya sesuai dengan firman Tuhan. Aku mau taat sesuai dengan firman Tuhan. Aku mau taat, dengar-dengaran perintah papa mama dan melakukan perintahnya sesuai dengan firman Tuhan. Aku mau taat sesuai dengan firman Tuhan. Kita berdiri, masih tetap berdiri ya. Kita pergi dari tempat ini dan terus menjadi anak yang mau taat, dengar-dengar nasihat orang tua dan Tuhan tentunya. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Ya, ibadah kita akan selesai. Sebelum ibadah selesai, kita bernyanyi bersama untuk mengakhiri ibadah ini. Ku mau taat pada Yesus. Ayo semangat ya, seperti tentara. Kita semangat taat pada perintah Tuhan Yesus. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Iya, ibadah kita telah selesai. Ingat, selalu pakai masker, cuci tangannya pakai sabun, Dan jaga jarak, jaga jarak.
Jangan pergi ke tempat yang ramai, tempat kerumunan yang banyak orang. Dan di rumah saja, tidak usah dulu liburan ke luar-luar kota ya. Kita jaga diri kita masing-masing, kita jaga kesehatan kita, dan bersama kita ucapkan selamat Selamat hari Minggu.